Bab 939. Dewa Iblis Tiada Taraf. Ini adalah tanah berwarna darah, laut darah, darah mengalir ke sungai, seperti neraka yang tak berujung. Tidak ada makhluk hidup di sini, hanya darah dan tulang. Dalam angin darah yang menderu, ada duka, dalam kabut darah yang berjatuhan, ada rengekan. Ini seharusnya makam, gunung tulang dan sungai darah hanyalah penguburan orang tersebut. Wus. Entah berapa lama, belasan sosok tubuh inkarnasi yang muncul dalam deru angin darah, yaitu Kaisar Pisau, leluhur Sekte Langit, Jelvin Zong, dan yang lainnya. Pertempuran yang tragis. Semua orang mengerutkan kening dan tersentak. Apakah sudah terlambat? Jelvin Zong tampak muram dan terus melihat sekeliling, mencari Harley Ye. Jiwa Giok belum pecah, dia masih hidup. Leluhur Sekte Langit melirik batu giok di tangannya. Di sana adalah kerajaan Nanzhao. Joy Li, yang dibawa ke sini, menunjuk ke sebuah kota kuno yang luas di kejauhan. Dibandingkan dengan Jelvin Zong dan yang lainnya, dia menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dia belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu sebelumnya. Ayo pergi. Semua orang menghilang dalam sekejap dan langsung menuju kota kekaisaran kerajaan Nanzhao. Sekte Dulong. Di aula, leluhur Sekte Dulong mondar-mandir, seperti semut di panci panas. Dia melihat aula lebih dari sekali. Tidak hanya dia, tetapi juga Master Sekte Dulong dan banyak tetua. Tadi malam, penguasa keluarga bangsawan Sueling menyerang Nanzhao dan belum ada berita. Mereka telah menghabiskan sepanjang malam menunggu dalam penyiksaan, hanya untuk berita konyol seperti itu. Mereka sudah kembali. Segera, Master Sekte Dulong tiba-tiba menoleh dan melihat keluar aula, sesosok terbang dengan cepat. "Kakek, selamatkan aku." Pria itu menangis minta tolong. Dia jatuh seperti seberkas cahaya ilahi dan tersandung ke aula, berlumuran darah. Puff. Detik berikutnya, dia akan meminta bantuan ketika tombak perang hitam pekat ditembakkan dari luar aula dan memakukannya sampai mati di aula. Ini. Orang-orang di aula tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Duar, duar, duar. Suara dentuman terdengar pelan dan berirama. Kalau didengarkan baik-baik, itu suara orang berjalan, karena tubuh terlalu berat sehingga setiap langkah yang jatuh, langit ilusi bergemuruh. Mata semua orang bergerak keluar aula tanpa sadar. Di sana, seorang pemuda berlumuran darah berjalan perlahan, darahnya beterbangan, menginjak lautan darah, membawa pedang pembunuh berlumuran darah, seperti Dewa Iblis dari dunia iblis. "Kamu adalah Harley Ye." Master Sekte Dulong tiba-tiba ambruk ke tanah dan leluhur Sekte Dulong, seperti berdiri gemetar, tidak bisa berdiri teguh. Dia, Master Suci Istana Surgawi, Iblis Tiada Taraf, datang dengan pedang. "Cepat kabur." Tidak tahu siapa itu, dia berteriak ngeri. Sekte Dulong yang besar memiliki hampir 1000 orang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Semua orang seperti anjing yang hilang, melarikan diri ke seluruh langit. Tring. Pedang Chi Xiao berteriak, Harley Ye mulai membunuh. Dia adalah Dewa Iblis Tiada Taraf, itu adalah pedang ajaib tiada taraf. Ah! Jeritan melengking seperti suara lonceng kematian antara langit dan bumi. Setiap suara adalah makhluk hidup. Di bawah pedang iblis, itu berubah menjadi gumpalan kabut darah, mewarnai dunia. Tidak. Master Sekte Dulong bersembunyi di ujung aula. Dia menatap Harley Ye yang perlahan mendekat dengan ekspresi ngeri. Pada saat ini, dia menyesal bahwa dia sudah mengirim 2 putranya ke dunia manusia awam. Dia menyesal bahwa dia harus memprovokasi Harley Ye sehingga dia kehilangan Sekte Dulongnya yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Tring. Pedang ajaib pedang Chi Xiao berdentang, kepala Master Sekte Dulong terpenggal,
darahnya habis, dan cahaya sihir bahkan lebih kuat. Duar. Dengan ledakan keras, gunung itu runtuh dan Sekte Dulong menghilang dari dunia sejak saat itu. Harli Ye pergi lagi. Dia menginjak lautan darah, membawa pedang Chi Xiao, darah beterbangan dan setiap helai diwarnai dengan cahaya ajaib berwarna darah. Duar, duar, duar. Dunia yang luas tidak damai. Langit ilusi, suara dentuman pelan dan berirama, seperti gemuruh guntur. Itu. Di bawah langit, dimanapun ada orang, mereka mengangkat kepala, lalu menatap langit ilusi dengan tak percaya. Mereka menatap Harli Ye yang sedang berjalan di lautan darah. Kamu, Harli Ye. Mungkin orang-orang itu tidak tahu, ketika mereka menyebut nama ini, nada dan tubuh mereka bergetar. Itu adalah dewa pembunuh dari neraka, terukir di tulang mereka. Itu adalah dewa perang dari surga, terpatri dalam ingatan mereka. Itu adalah dewa 9 pengasingan dewa iblis, perlahan-lahan dibakar menjadi jiwa mereka. Dia masih hidup. Dia keluar dari rawa tak berujung. Tubuh semua orang gemetar, dan mereka terus mundur. Mereka hanya ingin mundur ke tepi alam semesta dan tidak ingin melihat punggung orang itu lagi. Duar. Dalam suara ketakutan, Dewa Iblis, Harli Ye, telah mendarat di sebuah kota kuno. Itu adalah aula cabang ketiga keluarga bangsawan Sueling. Ada banyak master, tetapi tidak ada yang berani bertarung. Ketika iblis pergi, kota kuno itu sudah menjadi kota kuno yang berdarah. Banyak orang takut, tetapi tidak bisa tidak mengikuti. Meskipun mereka tahu itu adalah mimpi, mereka masih ingin menyaksikan kebangkitan generasi Dewa Iblis dengan mata kepala sendiri di era ini. Duar. Formasi batasan wilayah diledakkan, iblis melangkah dalam satu langkah dan kota kuno itu langsung menjadi neraka yang tak berujung. Ini adalah cabang ke-6 dari keluarga-keluarga bangsawan Sueling. Ini adalah makam, di mana puluhan ribu abadi dimakamkan. Duar. Iblis keluar dan di belakangnya ada lautan darah yang mengejutkan. Di belakang mereka, orang-orang itu masih mengikuti. Mereka melihat tulang-tulang gunung dan darah sungai, tidak tahu apakah ini dunia atau neraka. Duar. Cabang kedua keluarga bangsawan Sueling, formasi batas wilayah, dihancurkan di tempat. Aku akan bertarung denganmu. Seorang lelaki tua berjubah darah bergegas keluar, amarahnya menutupi gunung dan sungai, pedangnya menembus langit, membelah dunia. Dewa Iblis tidak berhenti, dia datang perlahan, membiarkan pedang menebas bahunya, memercikkan darah yang menyilaukan dan memperlihatkan tulang-tulangnya, tapi dia tidak berhenti sedikit pun. Orang tua berjubah darah itu ngeri. Dia melangkah mundur dan menyerang dengan kekuatan puncaknya, tetapi di depan iblis, itu sangatlah lemah. Bunuh. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan menghancurkan langit dengan serangan tiada taraf. Iblis bergerak, mengangkat telapak tangannya dan meraih pedang pembunuh yang turun dari langit. Kekuatan iblis mengamuk, pedang pembunuh runtuh di tempat, dan darah lelaki tua berjubah itu terbang. Sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya, dia dipaku ke langit ilusi oleh tombak perang. Diiringi dengan ratapan, pembunuhan dimulai. Ketika Dewa Iblis melangkah keluar lagi, kota kuno itu sudah berlumuran darah dan berubah menjadi debu. Dia tidak berhenti, menginjak lautan darah sambil membawa pedang pembunuh berlumuran darah ke utara. Dia membunuh dengan besar-besaran, turun dari kota kuno yang luas, di belakangnya, ditutupi dengan tulang darah. Saat malam tiba, ke-9 cabang keluarga bangsawan Sueling musnah. Beicu terkejut dan heboh. Kemunculan kembali guru suci istana surgawi, seperti iblis yang menguasai dunia, melahap surga segala zaman. Dia masih hidup. Setelah mendengar nama, keluarga-keluarga besar Beicu menjadi lemas.
Ini, bagaimana mungkin? Di aula utama istana Haus Darah, mata Yamasiksi penuh kejutan dan tubuhnya gemetar. Bisakah Harliye keluar hidup-hidup? Dari semua sisi Beju, semua raja muncul bersama. Mereka melihat ke cakrawala dan tampaknya dapat melihat bagian belakang punggung berdarah yang dipisahkan oleh jutaan mil dinasti Dacu. Bukankah dia adalah mayat berjalan? Kenapa bisa begini? Leluhur keluarga bangsawan Sueling itu duduk di kursi. Bagaimana ini mungkin? Suaranya bergetar, tangan yang memegang gelas anggur bergetar. 9 aula cabang semuanya hancur dalam satu hari. Apakah ini dilakukan oleh satu orang? Dia tidak bisa mempercayainya. Leluhur, dia langsung pergi ke keluarga bangsawan Sueling. Cepat, beritahu keluarga besar, beritahu istana Haus Darah, beritahu raja-raja, beritahu. Kalian semua harus mati bersamanya. Sebelum leluhur Sueling selesai berbicara, suara dingin, mematikan, agung, halus datang dari langit yang jauh, disertai dengan guntur yang bergemuruh, seperti dekrit kekaisaran, diturunkan oleh dewa. Bersambung. Bab 940. Pertarungan Iblis. 2. Ketika kata-kata itu jatuh, langit ilusi tiba-tiba bergetar. Laut darah muncul dengan seorang pemuda berlumuran darah dan pedang pembunuh berlumuran darah di tangannya. Dia seperti dewa iblis tiada taraf yang datang dari neraka. Harliye. Meski berada di markas utama, namun ketika melihat tubuh inkarnasi di kejauhan, orang-orang dari keluarga bangsawan Sueling secara bersama-sama mundur selangkah. Duar. Langit ilusi bergetar karena terhentak oleh langkah kaki Harliye. Setiap langkahnya membuat hati mereka bergetar. Cepat, buka formasi batas wilayah. Leluhur Sueling yang bereaksi lebih dulu segera berteriak. Buka formasi, cepat buka formasi batasan wilayah. Korbankan formasi pembunuhan, hancurkan dia. Begitu kata-kata leluhur Sueling terdengar, ada teriakan keras dari seluruh anggota keluarga bangsawan Sueling. Mungkin karena terlalu takut pada Harliye dan terkejut dengan kekuatan magisnya, mereka lupa untuk mengaktifkan formasi batas wilayah dan formasi pembunuhan langit sejak awal. Tring. Langit dan bumi bergetar, dari segala penjuru keluarga bangsawan Sueling. Berkas cahaya naik ke langit, menembus malam dan berkumpul menjadi formasi batas wilayah yang kuat. Pada saat yang sama, 9 formasi pembunuhan besar dihidupkan kembali, langit ilusi berjajar. Ratusan formasi pembunuhan kecil dihidupkan kembali secara bersamaan, energi vitalitas dan kekuatan spiritual masuk, setiap bangunan meledak dengan raungan yang menghancurkan dunia. Tentu saja, ketika mereka hendak menggunakan formasi pembunuhan untuk membunuh Harliye, mereka menemukan sosok berwarna darah itu menghilang ke langit ilusi. Di mana orangnya? Semua orang tercengang sejenak. Saat terakhir ada di sana, tapi detik ini hilang. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi sunyi senyap karena hilangnya Harliye dan semua orang bergetar. Meskipun hantu itu menghilang, bahaya yang tidak diketahui membuat mereka semakin takut. Tidak tahu berapa lama, keheningan langit dan bumi dipecahkan oleh teriakan. Dilihat dari kejauhan, seorang tetua yang bertanggung jawab atas pembentukan pembunuhan langit ilusi, penguasa alam Kongming yang sebenarnya, ditebas mati dengan pedang. Bagaimana mungkin? Melihat langit ilusi, mata semua orang tersorot dan pupil mata semua orang mengecil hingga seukuran titik karena sosok berdarah yang mereka takuti muncul di sana, seperti raja yang akan menghakimi keluarga bangsawan Sueling. Apakah dia mengabaikan formasi batas wilayah?
Mata semua orang penuh kengerian dan tubuh mereka gemetar. Mereka mundur selangkah, tidak tahu bagaimana cara Harley Ye masuk. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Harley Ye tidak mengabaikan formasi batasan wilayah, tetapi sebelum keluarga bangsawan Sueling membuka formasi batasan wilayah, dia sudah melakukan kekuatan supranatural dan teknik penyusutan ruang untuk masuk ke dalam keluarga bangsawan Sueling. Jeritan terdengar. Keluarga bangsawan Sueling ditarik kembali ke dunia nyata dari keterkejutan mereka. Dewa Iblis mulai membunuh sambil membawa pedang pembunuhan. Kemanapun dia pergi, ada sosok yang dibantai. Apakah itu Master Alam Ling Su atau Alam Kong Ming, tidak ada yang bisa menghentikan pukulannya. Bidik dia, hantam. Seorang tetua jubah ungu yang bertanggung jawab atas pembentukan pembunuhan langit ilusi berteriak keras, lalu menghunus pedang pembunuhnya dan menunjuk Harley Ye. Namun, pada saat berikutnya, sosok hantu muncul di depannya, menebas kepalanya dengan pedang. Itu adalah Harley Ye. Dia melakukan teknik penyusutan ruang yang jaraknya ribuan meter, lalu membunuhnya dalam sekejap. Tetua jubah ungu itu lengah, dia bahkan tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Master alam langit semu yang kuat mengintimidasi satu sisi, tewas di tempat. Keluarga bangsawan Sueling ngeri, dia dapat membunuh Master alam langit semu dengan satu serangan. Apakah dia adalah kaisar tiada taraf? Puff, puff, puff. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga bangsawan Sueling berubah menjadi kehampaan lagi. Tubuh inkarnasi seperti setan dan hantu, keberadaannya tidak pasti. Setiap kali muncul, dia seperti terkubur dalam lautan darah. Meski Harley Ye dalam keadaan jalan iblis, dia sangat terjaga dan tahu apa yang sebenarnya bisa mengancamnya, yaitu formasi pembunuhan langit ilusi. Oleh karena itu, orang-orang yang dia bunuh adalah semua yang bertanggung jawab atas pembentukan langit ilusi. Jeritan itu melengking. Para penggarap di sekitar formasi pembunuhan dipenggal olehnya sepotong demi sepotong. Duar. Pembentukan formasi pembunuhan langit ilusi hancur berkeping-keping di bawah cengkeramannya. Bunuh dia. Raungan leluhur Sueling mengguncang dunia. Di mana ini? Ini adalah keluarga-keluarga bangsawan Sueling, raksasa yang beicu, bahkan istana haus darah tidak berani provokasi dengan mudah. Ada banyak master dengan warisan yang mendalam, tetapi malah dihancurkan hanya oleh seseorang. Meskipun dia takut, dia juga marah. Bunuh. Karena auman leluhur Sueling, keluarga bangsawan Sueling yang ketakutan untuk sementara menstabilkan posisinya dan sosok-sosok itu disembelih menjadi langit ilusi. Segera, Harley Ye mengayunkan pedangnya. Master yang baru terbang ke langit ilusi, tersapu oleh pedangnya. Darah mereka dikonsumsi oleh pedang Chi Xiao dan tubuh mereka dilahap oleh laut darah, tanpa tulang yang tersisa. Bunuh. Meski begitu, para master keluarga bangsawan Sueling tetap mengikuti silih berganti, baik dengan pelangi pedang atau cahaya pisau, telapak tangan atau bayangan kepalan tangan, peta formasi atau senjata spiritual, membanjiri langit dan melanda Harley Ye. Pon, bang, tang, duar. Selanjutnya, suara dentang terdengar satu demi satu, serangan mereka sepertinya mengenai batu besi yang keras. Puff. Dalam kabut darah yang berjatuhan, sosok-sosok di langit terpotong-potong. Melihat Harley Ye lagi, dia ditutupi baju besi berwarna darah. Itu adalah baju besi energi armor astral. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah energi astral karena itulah energi kental iblis dan energi armor astral. Dan di bawah kakinya muncul barisan gambar formasi Patkua yang panjangnya lebih dari 100 meter. Siapa saja yang menginjaknya, baik kecepatan, kekuatan spiritual atau esensi sejati, akan ditekan tanpa syarat.
Apa tidak akan rusak? Master keluarga bangsawan Sueling merasa sangat takut karena serangan begitu banyak orang gagal menembus pertahanan Harley. Bunuh dia. Nenek moyang Sueling ada di belakang. Dia mengaum lagi, ketika keluarga berada antara hidup dan mati, jika ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa bertarung dalam darah. Jika menang, warisan tidak akan hancur. Jika kalah, seluruh keluarga akan digulingkan Harley. Bunuh. Ada kerumunan orang di segala penjuru, menutupi langit dan bumi dan kekuatan supranatural dunia terus menyerang. Harley tampak dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tiba-tiba mengangkat pedang pembunuh dan menunjuk ke satu sisi. Zeng, zeng, zeng. Segera, satu demi satu, cahaya pedang muncul dalam keterkejutan. Sejumlah besar membuat kulit kepala tergelitik, itu adalah kembalinya 10.000 kekuatan supranatural. Puff, puff, puff. Orang-orang dari keluarga-keluarga bangsawan Sueling ditusuk oleh cahaya pedang, tak terhitung orang terbunuh di langit ilusi dan tak terhitung orang jatuh ke dalam dunia hampa. Matilah. Di satu sisi, terdengar raungan dan 3 master alam langit semu dari keluarga-keluarga bangsawan Sueling bergabung untuk mengaktifkan pedang dewa. Itu benar-benar pedang ilahi tiada taraf, senjata ajaib dari keluarga bangsawan Sueling. Dinasti Dacu disebut pedang ilahi Sueling, itu adalah reputasi pembunuhnya yang luar biasa. Dia meminum darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia adalah senjata pembunuh dunia yang tiada taraf. Tring. Pedang ilahi bergetar, tetapi gagal pulih, membelah cahaya pisau berdarah, membelah dunia. Klik. Armor astral yang dikenakan oleh Harley meledak di tempat, tubuh iblis itu tiba-tiba menunjukkan selokan darah yang dalam, bahkan tulang belakangnya bisa terlihat. Bahkan, itu tidak bisa membunuhnya. Tidak hanya keluarga bangsawan Sueling, bahkan para kultivator yang datang menyaksikan pertempuran pun merasa sangat ngeri. Meski berjauhan, mereka tetap melihat pemandangan di dalam. Pedang suci Sueling tiada taraf itu adalah senjata ajaib. Setelah memulihkan kekuatan, bahkan Kaisar tidak berani melawan secara paks, tetapi dia gagal menghancurkan Master Alam Langit Semu, seberapa kuatnya Harley. Tring. Di tengah keterkejutan, 3 Master Alam Langit Semu mengaktifkan kembali pedang ilahi, menebas cahaya pisau dan setiap helai darah memancar darinya. Semuanya seberat gunung dan banyak orang dari keluarga-keluarga bangsawan Sueling terkena dampak, bahkan hancur menjadi abu di tempat. Harley tiba-tiba berbalik, bukannya mundur, dia maju, menentang langit, tinju sihirnya mengepal dan memegang kekuatan supranatural di telapak tangannya. Dia memegang Yin dan Yang, tinju Bahuang, Mighty Dragon dan puluhan teknik rahasia lainnya digabungkan pada saat yang sama. Ada pola iblis yang mengalir di antara tinju dan jari. Sebelum menyerang, ruang hampa tidak dapat menahan tekanannya dan meledak dengan keras. 2. Dewa Iblis menyerang, meninju langit abadi dengan pukulan dan menyesali cahaya pisau. Bersambung.